Oke, suara saya cukup kedengaran ya? Suara saya cukup kedengaran? Terdengar. Terdengar ya? Oke. Dengar-dengar jelas. Apa mau di skip modul modul 3 sama modul 4? Biar nyambung sih sebenarnya. Jadi modul modul 3 sama modul 3 itu kan gambar grafik ya. Modul 2 itu fungsi komposisi domain, dan modul 4 itu tentang ini ya, apa limit ya? Kalau nggak salah. Limit dan continue, Kak. Tentang limit dan kekontinuan. Kapan dia continue, tentunya harus tahu yang namanya limitnya berapa gitu. Nah, saya mungkin sekilas aja ya. Jadi pokoknya poinnya adalah di modul 2 itu, modul 2 dulu ya. Kita modul 2 dulu. Karena masih banyak yang suka nanya nih ke saya modul 2 tentang yang namanya fungsi komposisi ya. Jadi pokoknya domain fungsi, sorry. Jadi yang namanya domain fungsi itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama, jadi domain fungsi yang kekhususan ya. Maksudnya yang khusus gitu. Yang pertama adalah bentuk akar. Jadi kalau saya punya fx sama dengan akar gx ya. Nah, maka nanti domain fungsinya adalah gx-nya. Jadi df-nya itu domain fungsi itu adalah gx-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kita review dulu ya. Jadi model kedua tuh poinnya adalah biasanya dia nanya domain fungsi dan domain fungsi komposisi dan inverse. Nah, fx sama dengan akar gx, df-nya apa? Gx-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, kalau bentuknya adalah pecahan, misal katakanlah adalah hx dibagi gx, maka bagian penyebut yaitu gx ini domain fungsinya tidak boleh 0 ya. Jadi ini adalah bagian domain fungsinya. Domain fungsinya ini gx-nya tidak boleh 0. Nah, yang ketiga adalah fungsi logaritma. Nah, jadi kalau saya punya gx, misal log hx gitu ya, maka domain fungsinya itu apa? Domain fungsinya ada dua. Nah, domain fungsinya ada dua, yaitu gx-nya ini harus lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, dan gx-nya nggak boleh 1. Gx-nya tidak boleh 1. Nah, tapi bagian hx, bagian numerusnya, dianya lebih besar dari 0. Nah, jadi domain fungsi ini. Gimana kalau soalnya itu perpaduan? Kalau soalnya perpaduan, maka nanti cari masing-masing lalu diirisin. Ini mah contoh ya, contoh nih. Contohnya, misal saya punya fungsi fx gitu ya, katakanlah adalah akar gitu dari fungsi, misal akar dari x plus 3 dibagi 1 min x gitu. 1 dikurang x ditambah misal 2 log x minus 2 misal gitu. Nah, tentukan domain fungsinya. Ini kan penjumlahan antara akar dengan logaritma. Berarti di sini ada dua domain. Nah, yang pertama adalah bentuk akar, yaitu akar itu syaratnya lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua adalah numerusnya logaritma. Nah, ini lebih dari 0. Jadi sehingga nanti untuk himpunan penyelesaian yang pertama adalah x plus 3 dibagi apa nih? Dibagi 1 min x. Ini lebih besar dari 0. Ada yang masih bingung pertidaksamaan? Ya, poinnya adalah pertidaksamaan itu pastikan ruas kanannya 0. Ini udah 0. Habis itu dia dicari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berapa? Negatif 3 sama 1 ya. Saya singkat aja ya, saya percepat karena udah pernah kita bahas. Ya. Jadinya adalah negatif 3 sama 1. Bulatan penuh nggak kalau bisa sama dengan bulatan penuh? Kecuali bagian penyebut. Kenapa? Karena bagian penyebut itu nggak boleh 0. Nanti dianya negatif ya, positif negatif. Loh, kok kenapa negatif? Lihat depannya atau masukin angka sejuta. Sejuta tambah 3 positif. Kalau 1 dikurang sejuta negatif. Berarti positif bagi negatif apa? Negatif. Maka startnya jadinya negatif. Ya, positif, negatif, selang-seling. Yang diambil yang mana? Lebih dari 0. Lebih dari 0 itu yang positif. Sehingga nanti daerahnya adalah himpunan penyelesaiannya bagian yang ini. Nah, tapi ini tuh adalah sementara. Baru 1. Karena ada satu lagi yaitu x min 2-nya harus lebih dari 0. Nah, kalau ini mah gampang ya. Ya, tempe.
Nah, Sama X, digoreng, oke, kulkas. oke, tinggal digoreng. Nah, di sini positif negatif, dianya lebih dari. Berarti kalau lebih dari, berarti apa nih? Yang sana. Bu, Oke, ini ada yang goreng tempe eh, nih kayaknya nih. Siapa nih? Kawati. Oh, Kak Wati. Kak Wati. Oke, kayaknya lupa di ini deh. Oke, saya lanjutin ya. Nah, jadi bagian ini sama ini kalau dia bentuknya penjumlahan ya, penjumlahan ini, penjumlahan. Maka nanti himpunan penyelesaiannya nanti diiriskan. Nanti ini tuh diiriskan. Bukan digabung ya, tapi dianya diiriskan. Nah, cara ngiris gimana? Cara ngiris, gambarin seluruh titik yang ada. Ini ada min 3, ada berapa lagi? Ada 1. Waduh, ini angkanya jelek ya. Ini harusnya minus 2 nih kayaknya. Ini tak ganti ya. Ini plus 2, biar ininya plus ya. Nggak apa-apa ya. Plus 2. Jadi kalau plus 2 berarti di sini minus ya. Nah, gitu ya. Biar ada jawaban. Kalau tadi jawabannya himpunan kosong. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini Iya, min Kak, tadi 3. kan ada ketentuan yang tidak boleh sama dengan satu ya. Nah, Tadi kalau dia dua terus panahnya ke kiri kan dia nabrak betul. angka satu di sana. Gimana? Yang ini ya, tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau tidak boleh sama dengan 1 itu adalah bagian yang atas ini. Ternyata di sini udah angka 2. Jadi angka 2 itu dianya sudah terpenuhi. Ya, jadi sudah terpenuhi. Jadi bukan fungsi X lagi. Jadi nggak perlu dicek gantinya. Jadi ini tuh kan kalau dianya GX, artinya ada variabel X-nya. Tapi kalau dianya si GX-nya itu adalah konstan, Oh, nggak perlu dicek. Nggak perlu dicek, kayak misal saya punya kayak fungsi kayak gini. Fx sama dengan akar 2 ditambah. Lah kan ini 2. Dia nggak ada fungsi X, jadi nggak perlu dicek. Ya, akar 2 ditambah 2 log X min 3. Oh, berarti yang perlu dicek cuman ininya doang. Akar 2-nya nggak perlu, orang 2-nya udah angka. Gitu ya, paham ya? Gitu. Sip? Oke. Karena sudah terpenuhi, jadi saya nggak perlu cek. Jadi saya cuma ngeceknya yang X plus 2, di mana X plus 2 itu adalah numerus, yaitu lebih dari 0. Jadi syarat ininya nggak usah. Sip? Nah, ketika diirisin, saya lanjutin lagi ya. Maka nanti saya bisa dapetin min 3, min 2, 1. Nah, nanti min 3 ke 1, nanti gambarnya kayak gini. Min 3 ke 1. Dari min 3 ke 1. Nah, terus kalau yang ini dari min 2 ke kanan. Terus dianya bulatan penuh lagi ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah bagian yang dilalui oleh 2 garis, yaitu bagian yang ini. Sehingga nanti domain fungsi f-nya itu adalah berapa? Min 2 kurang dari x kurang dari 1. Bisa ya? Pokoknya yang dipegang tentang domain fungsi itu adalah ini. Nah, sisanya yang keempat lah boleh. Nah, sisanya itu adalah apa? Fungsi linier gitu ya. Fungsinya itu linier, ax plus b, atau fungsi kuadrat, atau eksponen, atau apapun lah itu ya. Fungsi ax kuadrat, misal tambah bx tambah c. Atau fungsi apa lagi? E pangkat x atau 2 pangkat x gitu ya. Nah, sisanya yang begini-begini, pokoknya selain yang tadi di atas yang 1 sampai 3, sisanya DLL gitu ya. Maka ini domainnya atau domain fungsinya adalah seluruh anggota bilangan real. Jadi kayak nggak ada syarat gitu ya, seluruh bilangan boleh masuk. Oke gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya mengkomposisi dari sebuah mencari domain dari sebuah fungsi komposisi. Mencari domain dari sebuah fungsi komposisi. Misal apa ya? Domain dari fungsi komposisi. Apa ya contohnya? Misal saya punya fx nih. Fx-nya apa ya? Fx-nya misal x pangkat 2 ditambah 5 misal gitu. Nah, terus saya punya gx. Gx-nya itu adalah akar gitu ya. Akar berapa nih? Misal akar x ditambah 3 misal gitu ya. Misal akar x ditambah 3.
ya boleh lah gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan, nah biasanya kan pertanyaannya adalah A, tentukan F bundaran G gitu ya, yang pertama itu. Yang B adalah tentukan domain fungsi dari F bundaran G. Nah, ini caranya gimana? Jadi langkah pertama yang harus dicari adalah F bundaran G. Apa sih F bundaran G? F bundaran G itu adalah, jadi jawabnya adalah caranya gini, cara jawabnya. Cara jawabnya A, F bundaran G. Apa sih F bundaran G? F bundaran G itu adalah fungsi G yang dimasukin ke F. Jadi si fungsi G ini dimasukin ke X-nya si F. Ganti gitu ya. Maka nanti jadinya boleh saya tulis kayak gini lah. Kalau mau misalnya bertahap ya. F bundaran G sama dengan berapa? Cek tulis dulu yang depannya. Jadi yang namanya Fx sama dengan apa? Fx sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, kan yang tanya F bundaran G, ganti X-nya jadi G gitu. Nah, jadinya F bundaran G sama dengan apa? G kuadrat X tambah 5. Nah, si G kuadrat X, berarti si GX-nya dikuadratin. Apa yang terjadi? Jadinya akar, set gitu ya. X ditambah 3 ditambah 5. Sorry, ini dikuadratin tapi. Nah, karena akar ketemu kuadrat jadinya hilang akarnya, maka nanti jadinya adalah X tambah 3 tambah 5. Jadinya tambah berapa nih? Tambah 8 jadinya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah F bundaran G-nya sama dengan berapa? F bundaran G-nya sama dengan X Min ditambah 8. 8. Gitu. Oh, nggak perlu dinolkan Kak ya? Karena ditanyanya F bundaran G. Udah gitu aja. Nggak perlu. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah tentukan domain fungsinya. Gimana cara nentuin domain fungsinya? Nah, caranya yang pertama adalah dimisal. Kalau saya misalin namanya PX. PX itu adalah F bundaran G. Sama dengan apa? Tadi F bundaran G berapa? X ditambah 8. Nah, X plus 8. Terus kalau F bundaran G, nah tulisin yang belakangnya. Jadi kalau G bundaran F, berarti cari domain F-nya. Tapi kalau misalnya dianya F bundaran G, berarti cari domain G-nya. Jadi langkahnya itu karena P-nya sama dengan X plus 8, berarti DP-nya adalah apa? Seluruh anggota bilangan real ya. Nah, terus yang kedua adalah tulis GX-nya. GX-nya sama dengan apa? Akar dari X plus 3. Kalau akar dari X plus 3, berarti yang namanya DG, namanya apa DG deh? Domain fungsi G, yaitu adalah apa? Jadi domain fungsi G itu X plus 3-nya harus lebih besar dari 0. Dari 0. Kenapa? Karena bentuk akar kan. Sehingga nanti DG-nya adalah apa? Boleh ditulisin X-nya lebih besar sama dengan min 3. Jadi saya punya DG, yaitu adalah ini. Ya, saya punya DG. Nah, saya punya DP. DP itu apa? P itu F bundaran G tadi. Jadi yang perlu dicek itu DP sama DG-nya. Nah, setelah itu diiriskan. Jadi kalau pengen tahu DFG gitu ya. Jadi kalau pengen tahu domain fungsi F bundaran G atau komposisi G itu sama dengan DP yang tadi diirisin sama DG. Gitu caranya. Biar gampang gitu aja. DP itu apa? Seluruh anggota bilangan real. Kalau DG apa? X lebih besar dari min 3. Ya, berarti nanti kalau misalnya digambarin kan gini. Seluruh anggota bilangan real dan X lebih besar dari min 3. Kalau X lebih besar dari min 3, gambarnya kan kayak gini. Gitu kan. X lebih besar dari min 3. Berarti gitu kan. Kalau X seluruh bilangan real, gambarnya gimana? Ya gini, dari ujung ke ujung. Kan gitu ya, seluruh anggota bilangan real. Kira-kira yang dua garis yang mana? Yang ini. Nah, sehingga ini adalah menjadi domain fungsi F-nya. Jadi domain fungsi F bundaran G, domain fungsi F bundaran G adalah X-nya lebih besar dari min 3. Gitu caranya. Yaps. Jadi kan ada tuh di soal-soal apa? Soal-soal kuis ya. Misal, tapi di sini nggak ditanya domainnya sih. Tapi saya coba ini ya. Misal ada CBS nih. Ini soal tugas ya. Soal tugas. Tapi dia nggak nanya domain sih. Dia cuma nanya F bundaran G. Tapi saya ambil aja satu case. Saya punya Fx.
Nah ini mah sama ya, saya kayak soal yang saya bikin dong. Gitu. Oh sama ini mah. Jadi udah mirip, tinggal ganti huruf. Ganti angka doang. Itu deh. Mirip kayaknya. Jadi berapa F bundaran G, berapa DF bundaran G. Jadi F bundaran G itu adalah awalnya fx sama dengan ini, ganti x-nya jadi gx. Gitu deh. Bisa ya? Terus kalau pengen jadi domain F bundaran G gimana? F bundaran G-nya dimisalin px. P gitu ya. Berarti dp-nya apa? X seluruh anggota bilangan real. Kenapa bisa? Ya ini X plus 8 itu masuk ke golongan sisanya ya. X plus 8 itu kan termasuk golongan sisanya yang ini. Berarti X seluruh anggota bilangan real. Kayak nggak ada syarat gitulah. Ya. Nah terus GX-nya sama dengan akar X plus 3, DG-nya sama dengan X-nya lebih dari min 3. Nanti yang kotaknya saya hijauin, itu diirisin maka menjadi domainnya F bundaran G. Gitu ya. Udah deh gitu. Jadi beres nih. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh nih. Tentang domain fungsi. Karena saya cuma sekilas aja saya coba bahasnya. Jadi ini adalah fungsi. Habis ini saya mau bahas tentang inverse, tapi sekilas aja ya. Begitu. Oke gitu ya. Ya limit nanti ya. Nanti kita kebut. Nah berikutnya adalah tentang apa? Tentang fungsi inverse. Fungsi komposisi nggak ada pertanyaan ya. Yang berikut namanya adalah fungsi inverse. Soalnya kemarin juga ada yang nanya kan fungsi inverse. Kalau saya punya fx sama dengan 2x plus 3. Ada yang tahu nggak fungsi inverse-nya berapa? 1/2x plus 3. 1/2x plus 3. 2x plus 3. Nah, kurang tepat kayaknya. 1/2x plus 3 gini. Nah, kurang tepat. Ada yang lain? Mau nyoba fungsi inverse-nya apa? Nanti kita coba pakai cara ininya, konsep atau cara cepetnya. Jadi kalau misalnya kalkulus 1, nggak masalah sih kalau cara singkat. Karena kan soalnya pilihan ganda ya, kalau nggak salah. Kalau ujian. Jadi masih oke lah bisa kita pelajari. Kalau kalkulus 2 kayaknya harus cara panjangnya. Jadi saya coba jelasin ya. Jadi apa sih konsep inverse itu gimana? Jadi fungsi inverse itu awal muasalnya tuh gini. Jadi ini saya coba, nanti kita skip dulu. Jadi fungsi itu sebenarnya kan gini dia. Jadi kalau saya punya ini adalah X, dimasukin ke fungsi F, hasilnya Y. Jadi cara bacanya gitu. Jadi kayak X ini inputan, panahnya menuju Y. Jadi X kalau dimasukin ke F hasilnya Y. Jadi kalau boleh saya tulis jadi apa? Fx sama dengan Y gitu ya. Iya. Tapi kalau saya punya fungsi balikan gitu ya. Nah ini disebutnya namanya inverse, namanya fungsi balikan namanya. Nah di sini namanya adalah F inverse. Nah lambangnya pangkat min 1. Tapi bukan pangkat min 1 sebenarnya, dia tuh inverse. Nah jadi kalau F inverse berarti yang jadi masuk inputannya jadi apa nih? Kan panahnya ke menuju X, berarti yang jadi inputannya apa? Y. Berarti kalau Y dimasukin F inverse hasilnya X gitu ya. Gitu kan? Berarti boleh dong saya tulis kayak gini. Berarti X itu sama dengan F inverse Y. Nah, inilah yang menjadi dasar fungsi inverse. Jadi untuk mencari fungsi inverse sebenarnya tinggal nyari X-nya. Nah, jadi kalau saya punya soal kayak gini, berapa nih fungsi F inverse-nya? Yang pertama langkahnya yang namanya Fx, Gx, Hx, Px gitu ya. Yang fx gini dan teman-temannya dimisalin apa? Y. Jadi ketika ada soal kayak gini nanti langkahnya diapain? Dimisalin Y. Y-nya adalah 2x plus 3. Terus habis itu apa? Cari X-nya. Gimana cara nyari X? Pindahin jadinya Y kurang 3 sama dengan 2x gitu. 2x biar dapat X berarti diapain? Dibagi 2. Bagi. Jadi Y min 3 dibagi Per 2. 2. Nah itu sama dengan apa? Sama dengan X. Nah, X ini sama dengan F inverse Y. Nah, ini. Nah, ini kan F inverse Y. Berarti kalau saya tanya F inverse X sama dengan apa?
Berarti kalau ditanya F inverse X, tinggal ganti aja Y-nya jadi X. Jadi X min 3 per 2. Nah, ini disebutnya adalah fungsi inverse namanya. Jadi kalau fungsi inverse bukan dibalik 1/2 X plus 3 ya. Tapi langkahnya itu dibalik, jadi X min 3 per 2 gitu. Itu namanya fungsi inverse. Nah, ini versi lama. Bukan versi lama. Versi B konsep. Nah, kalau misalnya pengen cara cepetnya gimana? Cara cepetnya. Kita langsung aja ke cara cepat. Ingat-ingat kalau saya punya plus, inverse-nya apa? Minus ya. Jadi kalau plus inverse-nya minus. Berarti kalau minus inverse-nya apa? Plus ya gitu ya. Ini saling inverse ya. Nah, terus kalau saya punya kali, inverse-nya apa? Bagi ya. Bagi. Jadi kalau kali inverse-nya bagi. Bagi. Nah, terus kalau misalnya saya punya pangkat N. Pangkat N. Nah, berarti Akar. inverse-nya apa? Akar, betul. Akar. Akar pangkat N. Jadi inverse-nya adalah akar, bukan akar aja ya. Akar pangkat N. Nah, gitu. Nah, terus kalau saya punya A pangkat sesuatu, inverse-nya apa? Kan kalau ini mah sesuatu pangkat N. Alog. Betul. Jadi ini jadinya alog, betul. Udah deh beres. Jadi kalau mau cara cepet tinggal ingat ini aja. Inverse-nya tambah adalah kurang, kali adalah bagi, pangkat N, akar pangkat N, A pangkat adalah alog. Terus pada prakteknya gimana? Gini caranya. Contoh misal. Fx sama dengan tadi apa? Contohnya yang tadi aja, 2x plus 3. Berarti gimana cara nyari inverse-nya gitu ya? F inverse. Gini caranya. Jadi F inverse itu selalu mulainya dari X. Ini saya coba copy paste ya. Copy paste dulu. Nah, kan ini fungsinya 2x plus 3 ya. Ya enggak? Bayangin, caranya itu bayangin 2x plus 3 nih. 2x plus 3. Kalau seandainya X-nya itu saya ganti sesuatu, kira-kira X-nya diapain dulu? Boleh nggak ditambah 3 dulu? Kalau X ini harus diapain dulu sih? Dikali 2 dulu apa tambah 3 dulu? Atau bebas? Kebayang nggak maksudnya? Kali 2. Jadi kalau X-nya diganti 10, 10-nya diapain? Tambah 3 dulu apa kali 2 dulu? Atau bebas? Kali 2. Harus kali 2 ya. Aturannya begitu. Jadi X-nya Bagi harus ya. dikali 2 baru diapain? Tambah 3. Nah, sekarang kita tinggal balik urutannya. Tadi dikali 2 dulu, baru tambah 3. Jadi langkahnya adalah tambah 3, inverse-nya apa? Kurang 3 gitu, bisa? Tambah 3 kurang 3 gitu ya. Kali 2 Bagi dibagi 2. Nah, gitu caranya. Jadi biar cepet, udah langsung udah bisa tahu inverse-nya itu. Beres deh. Jadi kalau saya punya fungsi gx nih. Fungsi gx-nya sama dengan apa? 2x pangkat 3 ditambah 7 dibagi 8. Berapa nih inverse-nya? Berarti ntar startnya dari mana? Dari x. Paham ya? 2x pangkat 3 ditambah 7 dibagi 8. Memang oret-oretnya lah ya. Nah, gimana cara nginversinnya? Bagi 8. Kalau bagi 8 berarti diapain? Inverse. Di akar kali pangkat 8. dikali 8. Betul. Tambah 7? Min 7. Minus 7. Minus 7. Kali 2? Bagi 2. Bagi 2. Siapa yang dibagi 2? Ini. Si ini. Bagi Ya, 2. Semuanya ya. Pangkat 3. Terus akarnya Kak, pangkat 3 di akar 3. Nah, Akar pangkat pangkat 3. Akar Akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Beres deh. Udah beres. Tuh kan jadi cepat. Kalau udah X udah beres. Nah, itu namanya inverse namanya. Bisa. Mudah-mudahan ada ya, rekaman. Jadi G-nya sama dengan ini G inverse-nya ini. Bisa ya? Begitu. Jadi kalau misalnya saya punya HX misal. Saya punya HX. HX-nya sama dengan apa ya? 3 log 8x pangkat 5 ditambah 1. Berapa nih kira-kira si inverse-nya? H inverse-nya berapa?
Berarti ini kan 3 log kurung buka 8x pangkat 5 tambah 1 gitu kan. Yang paling luar berarti apa? Ini kan startnya pasti dari x ya. Yang paling luar apa? 3 log ya? Ya enggak? 3 log. Kalau 3 log inverse-nya apa? Anti-lock. Iya, 3 log inverse-nya apa? 3 log berarti. Anti-lock 3. Ya, ini nih. Anti-lock 3. Anti-log 3 itu disebutnya apa? 3 log 3 pangkat gitu. Paham? Jadi kalau ada 3 log nih, ini yang saya buletin. 3 log. Masih bingung kalau anti-lock. 3 pangkat. Jadinya 3 pangkat. Nah, gitu deh. Nah, supaya rapi boleh tak geser ke atas 3 pangkat gitu. Terus sisanya mah ya udah sama kayak tadi. Plus 1 kurang 1. Kali 8. Ini kali 8 kan? 8. Bagi 8 gitu aja, tinggal bagi-bagiin, pindah-pindahin. Pangkat 5 Akar 5. akar pangkat 5. Beres deh gitu. Ya, jadi kalau mau rapih mah berarti H inverse-nya itu jadinya apa nih? Akar gitu ya. Pangkat 5 gitu, akar pangkat 5 dari 3 pangkat X minus 1 dibagi per 8 gitu. Bisa? Jadi ingatnya ini aja yang saya kotakin putih. Tambah inverse-nya kurang. Kalau kali inverse-nya bagi. Kalau pangkat 2 akar pangkat 2. Pangkat 7 akar pangkat 7. Pangkat 5 akar pangkat 5. Kalau 2 pangkat 2 log. 3 pangkat 3 log. 7 log 7 pangkat gitu. Ini. Ya, udah deh beres. Dan kasus khusus gitu ya. Kasus khusus apa? Kasus khusus kalau saya punya fungsi fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Nah, ini kayaknya kalau di ujian ada kayaknya nih. Jadi kalau ada ax plus b dibagi cx plus d, kasus khusus. Nah, cara nginversinya gimana? Ya secara basic ya dianya dimisalin kan, dimisalin ax plus b gitu ya, dasarnya gitu kan, dibagi apa, cx plus d. Terus setelah dapat y berarti harus nyari x ya, berarti dikali silang, nanti jadinya apa, cyx ditambah dy sama dengan ax ditambah b. Nanti kumpulin x nya, nanti jadinya apa, jadinya adalah cyx dikurangi ax sama dengan bagian dy-nya pindah ruas jadi min dy ditambah b. Terus x-nya dikeluarin, jadinya cy dikurang a sama dengan minus dy ditambah b. Sebenarnya prosesnya gitu. Nanti saya dapetin x-nya adalah apa? Min dy ditambah b dibagi cy min a. Nah, ini kan x itu kan f inverse y. Nah, berarti kalau saya tanya f inverse x berarti apa? Tinggal ganti aja jadi x min dx plus b dibagi apa? cx min a. cx min a. Ternyata, apa yang coba yang bisa disimpulkan? Ternyata, kalau kita lihat ya di sidik-sidik bahasa Sundanya ya. Nah, ini kalau yang b sama yang cx, ternyata dianya nilainya tidak berubah, ya nggak? Jadi yang berubah apa dong? Kira-kira yang berubah apa? Yang AX sama D. Nah, ini tukeran dia. Tapi dianya kayak dikali minus. Jadi jadinya gini. Jadi contohnya gimana? Contoh CBS. Kalau saya punya fx sama dengan 2x min 1 misal gitu ya, dibagi berapa ya? 5x dikurang 3. Inverse-nya berapa? Min 3, pindah ke atas. Jadi berapa? 3. 3x min 1 per bawahnya adalah 5x. Tetap 2-nya pindah ke bawah. Jadi berapa? 2 plus 2. Min 2. Jadi min 3-nya jadi plus 3.
2-nya jadi min 2 gitu. Jadi gitu. Nah, udah beres. Jadi inverse ini. Nah, ini kasus khusus kalau bentuknya kayak gini. Boleh nih. Ya, tinggal tukar doang. Jadi bagian ininya tinggal tukeran doang. Ini ke sini, ini ke sini. Sip. Nah, itu. Nah, terus permasalahan berikutnya, gimana cara mengetahui inverse yang bentuknya kuadrat? Apakah fungsi kuadrat punya inverse? Nah, ada yang tahu pemetaan? Kalau saya punya grafik ya, grafiknya kayak gini. Nah, ini bisa nggak dia itu memetakan? Saya coba bikin grafik kayak gini. Saya punya grafik kayak gini. Yang pertama grafiknya adalah ini. Oh, lupa ya, harusnya ada sumbunya nih. Ini sumbu Y, sumbu Y, sumbu X gitu ya. Saya punya 4 grafik. Jadi yang pertama adalah grafiknya kayak gini. Yang kedua adalah kayak gimana ya? Yang kedua adalah kayak gini. Yang ketiga adalah kayak gini. Yang keempat adalah kayak gini. Jadi grafik yang pertama dia ini bisa memetakan kedua-duanya. Jadi dia bisa memetakan X ke Y. Kok bisa? Jadi maksudnya memetakan X ke Y itu berarti X-nya domain. Artinya masih ingat nggak, domain itu tidak boleh menghasilkan suatu range yang sama. Jadi untuk satu nilai X, pasangannya itu harus sama satu Y. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain, kalau saya bikin garis vertikal, misal garis vertikalnya kayak gini. Nah, ini tuh dia akan selalu memotong di satu titik. Nih, motongnya di satu titik kan? Nah, itu disebutnya memetakan X ke Y namanya. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah yang kanan ini dia memetakan X ke Y? Yang ini, gambar yang kedua. Memetakan X ke Y nggak? Iya jawabannya. Iya, tapi jadinya 2 titik. Ada yang 2 titik ya, Kak? Satu. Tuh. Tetap 1 titik. Mana yang 2 titik? Mana yang 2 titik? Nggak ada kan? Oh iya. Cuman yang dengan yang kuning ya. Kalau yang putih kan dianya sumbu. Kalau putih mah dia sumbu. Dia cuma 1 titik. Artinya kalau saya bikin garis vertikal, berarti dia itu bisa memetakan apa nih? Memetakan X ke X Y. ke Y. Namanya disebut gitu ya. Nah, kalau yang ini, bisa nggak? Enggak. Kenapa coba? Karena kalau saya Karena bikin 2 garis titik. vertikal, X-nya itu double gitu ya. 1X menghasilkan 2Y, kan aneh ini. Ya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh mendua gitu ya. Nah, maka nanti ini tuh disebutnya dia tidak memetakan X ke Y. Nah, terus kalau yang lingkaran ini gimana? Sama ya, berarti ini juga tidak memetakan X ke Y. Yang berikutnya, apakah dia memetakan Y ke X? Nah, kalau memetakan Y ke X, bikin garisnya vertikal. Karena kalau memetakan Y ke X, yang jadi domain siapa? Memetakan Y ke X. Berarti yang jadi domain siapa? Y-nya. Berarti Y-nya itu harus 1. Memiliki 1 pasang dengan X gitu.
Artinya cara ngeceknya bikin garisnya horizontal. Dia harus memotong di satu titik. Satu titik nggak nih kira-kira? Iya, berarti dia memetakan Y ke X. Nah, tapi kalau saya bikin yang kurva kedua, memotongnya di berapa titik? 2 titik. Dua. Berarti dia bisa metakan X ke Y nggak? Tidak Nggak. ya. Berarti dia tidak bisa memetakan Y ke X. Tapi dia bisa metakan X ke Y. Tapi dia nggak bisa metakan Y ke X. Kalau yang ini bisa metakan Y ke X nggak? Bisa. Bisa, betul. Maka ini saya sebut ini adalah dia bisa memetakan Y ke X. Nah, kalau ini tidak ya. Tidak memetakan Y ke X. Maksudnya gimana? Artinya apa? Artinya kalau dia bisa memetakan kedua-duanya, contohnya adalah yang ini, dia bisa memetakan mana? X ke Y maupun Y ke X. Artinya dia memiliki fungsi namanya fungsi inverse namanya. Jadi dia punya fungsi balikan. Ini kan fungsi linear ya. Jadi kalau fungsi fx sama dengan ax plus b, dia punya fungsi balikan nggak? Punya. Yaitu apa? F inverse-nya. X min b per a. Gitu ya? Paham ya maksud saya? Nah, sekarang halo? Halo, iya, boleh? Halo, ya. Ada yang mau menanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang kedua adalah dia Ya, bisa metakan X ke Y, tapi dia tidak bisa metakan Y ke X. Berarti dia punya fungsi inverse nggak? Berarti dia Tidak. punya tidak. Enggak. Jadi dia nggak punya fungsi inverse. Jadi ini tidak punya fungsi Fungsi inverse. Nah, ini tuh dinyatakan oleh fungsi ini tuh adalah fungsi kuadrat contohnya ya. AX kuadrat ditambah BX tambah C secara umum, dia punya fungsi inverse nggak? Nggak punya. Berarti dengan cara yang sama yang ini punya fungsi inverse nggak? Punya. Tidak punya. Enggak punya. Kenapa? Karena fungsi inverse itu harus bisa memetakan bolak-balik. Bisa memetakan X ke Y, bisa memetakan Y ke X. Ya, contohnya ini adalah apa ya ini? FY, karena dia kan fungsinya adalah FY sama dengan AX kuadrat. Salah, FY sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Kalau ini contohnya ya fungsinya itu. Dia fungsi aja, dia fungsi. Tapi dia tidak punya inverse ya. Nah, kalau ini dia tidak bisa metain. Berarti dia bukan fungsi. Dia tidak memetakan X ke Y, dia tidak memetakan Y ke X. Berarti ini namanya bukan fungsi. Namanya disebut apa nih? Persamaan lingkaran. Jadi bukan fungsi dia. Jadi dia tuh yang rumusnya di mana? Dia tuh rumusnya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan gitu ya, persamaan lingkaran gitu. Jadi ya pasti jangankan dia bukan fungsi. Fungsi aja bukan, apalagi punya fungsi balikan. Kalau ini fungsi tapi tidak punya inverse. Kalau ini apa? Fungsi tapi tidak punya inverse gitu. Jadi sekali lagi fungsi inverse adalah fungsi yang kalau tadi bisa memetakan X ke Y dan bisa metain Y ke X. Nah, kenapa saya bahas ini? Oh iya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa saya bahas ini? Karena ada yang bertanya kemarin. Ya, kalau nggak salah saya sempat ada tuh yang selintingan apa? Soal tugas atau soal apalah. Soalnya gini, seingat saya ya. Soalnya apa ya? Misal contoh CBS. Jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 2, misal gitu. Maka
Saya lupa ya. Pokoknya karena chatnya tenggelam jadi kalau nyari agak susah ya. Fx sama x kuadrat plus 2 ini CBS saja. Maka tentukan fungsi inverse. Ada tuh. Jika A domain F-nya X anggota bilangan real. B domain fungsinya X lebih besar dari 0. Nah, gitu. Ada tuh kalau nggak salah. Maka tentukan fungsi inverse-nya. Gimana nih? Ada yang bisa bantu? Ada yang pernah dapat soal kayak gini? Belum pernah. Siapa yang nanya? Ya. Pokoknya teh ada deh, ada yang pernah nanya, cuman saya lupa. Jadi fx sama x kuadrat plus 2, maka tentukan fungsi inverse-nya jika ini. Berarti caranya gimana? Berarti kita definisiin dulu, kalau fungsi kuadrat dia punya inverse nggak? Tadi, kalau fungsi kuadrat dia punya Nggak inverse punya, nggak? nggak punya. Betul. Tapi kalau dianya domain fungsinya seluruh anggota bilangan real. Jadi untuk kasus yang A, x kuadrat plus 2 itu kalau misalnya saya gambarin ya teman-teman, nanti kan teman-teman juga kan ini ya diminta untuk ngegambar segala macam kan ya. Itu kalau digambarin tuh kayak gini nih. Ya kira-kira aja lah gitu ya. Nah ini x-nya 2. Nah, ini kalau digambarin tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya fungsinya kayak gini, dia punya inverse nggak yang A ini? Tadi betul. Maka jawabnya gimana dong? Kak, Tidak Kak, punya. maaf, kenapa yang A gambarnya gitu, Kak? Kan itu kan udah tentu dia ada X kuadrat. Kalau X kuadrat kan dia pasti positif. Kenapa gambarnya lengkung memotong di sumbu Y seolah ada hasil yang di negatif? X kuadrat kan pasti hasilnya positif, Kak. Oke. Yang emang ini kan hasil itu Y. Kalau hasil itu berarti kan ini ya, menyatakan ini. Memang dia selalu positif. Yang negatif ini adalah apa? X-nya. Kalau Y-nya selalu positif. Kalau yang X-nya kan boleh negatif. Makanya di sini domain fungsinya X anggota bilangan real. Iya, benar. Jadi X anggota bilangan real itu boleh positif, boleh negatif. Paham? Gitu kurang lebih. Nah, jadi yang A ini, jadi cara jawabnya gimana ya? Ya, saya jawab, pokoknya poinnya gini deh. Kalau ada soal kayak gini, tentukan fungsi inverse. Jika A, domain fungsinya ini, ya. Jadi, jawabnya gimana ya? Jawabnya gini. Jika, jawabnya gini. Jika apa? Jika domain fungsinya X anggota bilangan real, maka fungsi fx tidak memiliki inverse. Udah gitu aja. Ya, kan maka tentukan fungsi inverse. Yang nggak ada, ya udah sebut aja tidak ada, tidak memiliki inverse. Sampai situ bisa dipahami? Nah, beda halnya. Penjelasannya gimana, Pak? Kenapa? Penjelasannya. Ya udah. Penjelasan. Oh, kenapa dia tidak memiliki inverse? Karena tadi jawabannya. Kenapa? Karena fungsi fx hanya memetakan x ke y, tetapi tidak memetakan y ke x gitu. Dia kan bisa memetakan x ke y kan, tapi pas dia dari y ke x, wah x-nya jadi ada 2, nggak bisa dia. Bisa mengerti. Jadi dia tidak memiliki fungsi inverse. Yang tadi saya ceritain di bawah tadi ya, udah ke bawah nih, udah halaman baru, gitu. Jadi dia tidak memiliki inverse karena fx hanya memetakan x ke y, tapi tidak memetakan y ke x. Nah, beda halnya dengan soal yang B. Yang B ini kan kalau domain fungsinya x lebih dari 0. Jadi kalau yang B, domain df-nya itu x-nya itu harus positif. Jadi ketika digambar,
ketika digambar, gambarnya itu adalah digambarin yang setengahnya doang karena dianya yang diambil X-nya lebih besar dari 0. Jadi kurang lebih gambarnya jadi gini. Set set gitu. Tapi bagian ininya dihapus. Nah, gitu. Jadi gambarnya tuh kayak gini. Set. Nah, gitu. Gitu aja yang digambarin. Karena di sini domainnya katanya apa kata soal? Domain fungsinya Lebih besar dari 0. mintanya X-nya lebih besar dari 0. Artinya yang digambar adalah dari X dari Positif. 0 ke positif gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bentuk grafiknya kayak gini, berarti dia punya fungsi inverse nggak? Punya, karena dia bisa memetakan X ke Y sekarang, dan bisa memetakan Y ke X gitu. Kebayang? Kalau tadi itu gara-gara di sini ada kurva kan, jadi nggak bisa metain Y ke X. Kalau ini bisa memetakan X ke Y, dan bisa memetakan Y ke X. Sehingga nanti fx-nya sama dengan apa tadi? Fx-nya sama dengan X kuadrat plus 2. Gitu kan, dengan syarat X-nya lebih besar dari 0. Sehingga fungsi inverse-nya gimana? Ya kalau mau langsung ya tinggal pindahin. Kalau plus 2, minus 2. Kalau kuadrat, akar, beres deh. Sampai sini bisa dipahami? Begitu. Limit kah? Kenapa? Limit. Nggak boleh nanya. Oh boleh, gimana? Boleh ya tuh. Jadi kemarin itu pas tugas 2 kalkulus juga sama ada apa ya, ada disuruh tentuin fungsi inverse. Kebetulan saya pas tugas 2 tuh dapat nilai 100. Nah, yang diketahuinya itu fungsinya itu persamaan kuadrat. Disuruh cari fungsi inverse sama grafiknya. Nah, tapi saya gambarin grafiknya, tapi apa benar atau gimana? Kan kalau persamaan kuadrat itu parabola ke atas ya grafiknya. Nah, terus disuruh juga apa sih gambarin grafik Oh, disuruh gambar grafiknya. Jadi sama kalau Ya. fungsi inverse-nya, Kak. ya ini kan udah beres fungsi inverse-nya. Nah, ini fungsi inverse udah beres kan? Tinggal gambar grafiknya. Sebenarnya kalau gambar grafik itu caranya paling tradisional kayak gini. Nah, gitu caranya. Kalau X-nya kan ini harus bisa dari 2 kan. Jadi nanti nilai inverse-nya ya lah. Nah, jadi kalau X-nya berapa nih? Kalau X-nya 2, nilainya 0 gitu. Kalau X-nya 3, nilainya 1 gitu kan. Kalau X-nya 4, akar 2. Kalau biar bulat-bulat aja kira-kira kalau X-nya berapa? 6. Jadinya 2 gitu nilainya. Dan seterusnya. Kalau biar 9 ya, berarti 11 ya. 11 berarti dianya 3 gitu. Kebayang maksud saya? Jadi kalau X-nya 2, Kebayang. ya nanti ini fungsi F inverse-nya Oh, itu langsung dimasukin angkanya ya, Kak? iya, dimasukin aja. Jadi sebenarnya kalau digambarin nanti kalau fungsi akar itu sebenarnya nanti jadi gini. Sebenarnya ini cara pertama adalah kayak gini. Cara kedua pengetahuan. Jadi pengetahuan tuh baca buku. Jadi kalau fungsi akar tuh gini dia lengkungnya. Jadi kalau fungsi fx sama x kuadrat kan gini, senyum terbuka ke atas ya. Nah, kalau fungsi akar itu dia fungsinya tuh gini. Nah, jadi sebenarnya kayak parabola, tapi ininya hilang gitu. Karena akar kan nilainya kan selalu positif. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di sini untuk X sama dengan 2, saya lupa. Jadi digeser agak ke sini lah. Nah, jadi di sininya 2. Kan kalau X-nya 2, Y-nya 0. Kalau X-nya 3, nanti Y-nya 1 gitu kan. 3, 1. Kalau 6, baru 2 gitu. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi kalau mau rapih boleh digambar di garis kotak. Kalau saya sketsa, jadi biasanya saya bikin aja gambar gini. Udah deh beres. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Jadi ini tuh Y-nya sama dengan apa? Ini F inverse X ya. Jadi fungsi F inverse sama dengan akar X. Gitu kalau fungsi. Jadi caranya paling manual ini di modul 3 itu kan, modul 3 itu kan sebenarnya gambar grafik kan. Nah, gambar grafik kan gini caranya.
Walaupun ada sih beberapa teknik mengarang saya gitu ya. Kalau saya lihat di buku modul itu hampir cara menggambar grafik kayak gini. Dimasuk-masukin kalau X1 berapa, kalau X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa. Tarik garis, tarik gitu. Tapi kalau narik garis, jadi dia tuh harus lengkung. Jangan ditarik pakai penggaris. Jadi pakai free sketch gitu. Jadi kalau misalnya ada titik, jangan ditarik gitu. Bisa ada titik gini. Tek, 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 tek. Jangan gitu. Jadi dianya dibikin lengkung gitu. Set, gitu dibikin lengkung lah. Jadi jangan kayak parabol itu kan gini kan gitu lengkung gitu. Jadi biasanya nanti kalau ada titik kan nanti di sini, di sini, di sini. Kalau kamu bikin pakai garis kan udah jadi kaku nih, kayak robot nih, kayak gitu kan. Harusnya set gitu, jadi kayak lengkung deh. Oke gitu ya. Maaf mau tanya lagi. Boleh? Kalau yang fungsi persamaan kuadrat itu bukannya harus dicari titik balik fungsi ya, Kak? Apanya? Kemarin saya lihat di YouTube kayak gitu. Iya. Jadi ini tuh sudah dikasih tahu betul. Jadi domain fungsi ini kenapa dianya itu mensyaratkan X-nya lebih besar dari 0? Karena memang dia diperolehnya didapat dari apa? Dari namanya titik balik, betul. Titik balik itu kan yang XP ya. XP itu apa? Min B per 2A gitu ya. Karena B-nya sama dengan 0, kan ini kan X kuadrat tambah 0X, kan nggak ada X-nya. Ya. 0 per 2 kali Per 1. 2. Jadi 0. Oh iya, berarti puncaknya 0. Nah, dikasih tahu di soal. Udah dikasih tahu. Makanya tadi saya gambarnya cuma setengah. Setengah ini tuh menandakan bahwa ini tuh puncak gitu. Biar apa? Biar cuma setengah. Karena kalau dia full, tadi nggak punya inverse dia. Makanya patokannya setengahnya. Jadi kalau setengahnya jadi nggak double kiri kanan gitu. Memang patokannya betul. Patokannya adalah puncak. Nggak salah. Cuman tadi saya bikin soal bukan saya ini berdasarkan ada yang nanya, pokoknya di WA saya kadang suka banyak yang nanya, jadi oh iya pengen jawab tapi saya bingung nulisnya. Jadi tak ingat aja, nanti kapan-kapan kalau ada pertemuan saya bahas, saya keluarin gitu. Nah itu makanya saya ingat, cuman ini fungsinya kayaknya juga beda sih ya. Ini mah kan CBS contoh buatan ayah ngarang. Tapi mirip gitu. Betul banget. Jadi misal contoh, itu kan kalau X kuadrat tambah 2 nih. Kalau misalnya kayak gimana? Ini seru juga nih. Fx sama dengan nih X kuadrat ditambah misal 8X gitu, tambah 1. Ayo inverse-nya berapa? Dia punya inverse-nya berapa untuk syarat X-nya berapa? Gitu. Nah, caranya betul tadi. Kalau soalnya kayak gini harus dicari dulu. Jadi dia akan punya inverse kalau dianya itu grafiknya setengahnya teh geningan. jadi cuman setengahnya teh ya. Caranya gimana? Ya tadi Pak cari XP-nya. XP-nya adalah apa? Min B per 2A ya. Jadi min 8 per 2 kali 1. Jadinya berapa? Minus 4. Oh, berarti agar dia memiliki inverse, syaratnya harus X-nya apa? Syaratnya adalah harus dengan domain fungsi, yaitu X-nya lebih besar sama dengan minus 4 gitu, betul. Agar dia punya inverse. Kalau dianya domainnya X anggota bilangan real kan kayak tadi, nggak punya inverse. Nah, jadi kalau domainnya kayak gini, inverse-nya gimana? Ayo, gimana caranya nginversinnya? Ada yang bisa lanjutin? Inverse-nya berapa? Untuk domain fungsi ini, oke, domain fungsinya udahlah syarat. Nah, sekarang inverse-nya berapa? Berarti kan efeknya sama dengan berapa? Nah, ini dibikin caranya kuadrat sempurna. Kalau tadi kan enak ya, X kuadrat tambah 2. 2 pindah, minus 2, kuadrat jadi akar. Nah, kalau ini gimana? Ada yang pernah ngerjain nggak? Dapat soal kayak gini? Enggak. Ya, aku, Pak. Belum. Dapat. Ada yang pernah dapat.
Nah, pakainya Dapat. kuadrat sempurna. Ya. Jadi caranya gimana? Ininya dia tinggal dibagi 2 nih 8-nya. 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Gitu. Kuadrat. Nah, ini kalau saya uraikan, oret-oret dulu lah ya. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16, bener nggak? X kuadrat Ya. ditambah 2 Ya, kali betul. X kali 4, 8X ditambah 16 gitu kan. Nah, sedangkan di sini harus ditambah berapa? 1. 1. Berarti harus Berarti dikurang minus berapa? 15. Ah, iya gitu. Ya. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Jadi, oke, oret-oretnya kita hapus. Nah, sekarang efeknya kayak gini. Berarti kalau fungsi inverse-nya gimana? Kalau mau langsung kayak tadi tuh. X tambah 15, kebayang nggak? 15. Diakarin, dikurangi 4. Gitu deh. Kalau mau cara cepet kayak tadi, inverse-nya kurang 15 apa? Tambah 15. Kalau kuadrat apa? Akar. Kalau tambah 4 apa? Akar. Kurang 4. Oke, beres. Minus 4. Iya, betul. Jadi dia punya fungsi F inverse-nya ini. Tapi dengan syaratnya domainnya itu. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Itu kan X plus 4 dalam kurung kuadrat. Mm-mm. Nah, kenapa tidak yang di akar itu X min 4, terus di akar? Nah, itu kan di situ kan udah tentu yang dipangkatkan tuh angka 4. Terus di inverse-nya kok angka 4 jadi keluar jadi min 4 ya? Kok malah min 15 yang dimasukin yang di bawah akar? Oke. Tadi kembali lagi ke konsep yang kuadrat. Inverse. Jadi gini, kalau saya punya fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 7 dibagi 3. Karena konsep inverse ini kan dibagi misal berapa ya tadi? Angkanya biar beda aja. 4. Nah, jadi konsep inverse itu kan sebenarnya dia tuh kayak ngebalikin tapi dari yang paling luar gitu loh. Kayak paling luar. Jadi harus dari yang paling luar. Kayak apa ya contohnya? Kayak nyusun buku di dus gitu. Ini dus. Ini buku matematik, buku fisika, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Nah, misal teman-teman pengen ngambil buku matematik, gimana caranya? Oh, ambil yang tercecer dulu ya. Nah, ambil yang terluar dulu dikeluarin, yang ini dikeluarin, yang ini dikeluarin, yang ini dikeluarin, baru kan ngambil yang bawah ya. Gitu. Kan secara urutan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sama ini juga. Jadi dari yang paling luar dulu. Jadi yang paling luarnya gimana? Bayangin aja, X ini diganti angka 10. 10-nya diapain dulu? Boleh nggak dikali 3 dulu? Nggak boleh, harus diapain dulu? Harus dipangkatin 5 yang pertama, dikali 3 yang kedua, ditambah 7, baru dibagi 4, kan gitu ya. Nah, urutannya dibalik, gitu. Jadi yang paling akhir diapain dulu? Bagi 4, gitu. Kalau bagi 4, berarti dianya kali 4, tambah 7, kurang 7, kali 3, bagi 3, pangkat 5, akar pangkat 5. Jadi emang dari yang paling luar. Sama kayak tadi. Kalau saya punya fx sama dengan apa tadi? X ditambah 4 kuadrat dikurang 15. Bayangin X-nya kalau diganti 10, 10-nya boleh nggak dikurang 15 dulu? Nggak boleh. Harus diapain dulu? Dikuadratin boleh nggak? Nggak boleh, harus diapain? Tambah 4 dulu, baru dikuadratin, baru dikurang 5. Nah, urutannya gitu. Maka yang namanya inverse dibalikin urutannya. Jadi yang namanya inverse awalnya adalah X, tadi yang paling akhir diapain? Kurang 15, tambah 15 gitu. Kuadrat diakarin, tambah 4, kurang 4. Memang betul, yang asalnya di dalam jadi di luar, yang asalnya di luar jadi di dalam gitu. Emang begitu. Sip. Jadi ngebalikin dari yang paling luar. Kalau ada tuh games namanya Menara Hanoi. Nah itu gitu loh. Pernah main nggak? Menara Hanoi ya itulah. Yang main kayak anak ini loh yang bulat-bulat kalau bayi gitu. Yang bulat, yang gede, terus yang kecil, terus. Nah memindah. Pokoknya ada coba nanti namanya Menara Hanoi. Jadi dia harus mindahin tapi syaratnya apa?
mindahinnya harus satu-satu gitu. Jadi caranya gitu. Pindah dari yang paling luar, pindah gitu. Gitulah pokoknya. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, gitu ya. Oke, saya anggap beres saja deh ya. Nanti kalau ya silakan kalau ada yang mau kerja boleh. Nanti silakan yang fungsi kita anggap beres ya. Berarti sekarang kita lanjut ke grafik juga kayaknya saya nggak perlu bahas ya. Kalau grafik mah caranya gitu-gitu aja. Jadi X, Y, bla 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 gitu ya. Jadi digambarin aja sesuai dengan nilainya. Nah, paling sekarang saya masuk ke limit berarti. Sekarang ke limit. Nah, gimana cara bahas limit? Jadi, limit itu apa ya? Jadi kita coba bahas limit. Kita sampai jam berapa ya Mbak Watik ya? Jam 3 aja ya, paling maksimum ya. Oke. Jadi kita bahas tentang limit dulu. Kalau limit, saya. Oke. Jadi kalau gambar grafik ya gitulah ya. Bisa ya. Ada pertanyaan nggak atau ada yang mau ditanyain? Gambar grafik. Ini sih ada kayak misal gini. Kan fx sama dengan gitu ya. Kayak gitu tuh. X kuadrat. Gitu kan. Terus apa lagi? 2. Misal 3x plus 1 gitu ya. Ini x kuadrat min 1. Ini untuk x misal kurang dari 3. Ini untuk x sama dengan 3. Ini untuk x lebih besar dari 3. Gimana caranya? Tinggal masukin ya teman-teman. Misal kalau ada grafik gitu. Ini sebelum ke limit ya. Jadi ini prolog dulu. Takutnya ada yang bingung grafik, menggambar grafik. Nah, sedikit aja lah ini. Menggambar grafik. Gimana caranya? Dibikin gini aja. Dibikin. Nah gitu. Jadi kalau X-nya sekian, berapa nilai F-nya? Dibikin kayak kotak-kotak gitu. Gitu. Ya sesuka kalian. Kalau makin banyak ya makin bagus gitu. Nah di sini kan 3. Jadi kalau tengah-tengahnya kan 3. Jadi kalau saya ambil tengah lah di sini 3. Ini berarti kalau 3 berarti yang lebih kecil dari 3 berapa? 2, 1, 0, min 1 gitu ya. Kalau lebih besar dari 3 berapa? 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kita ambil yang bulat-bulat aja. Berarti kalau min 1 dimasukinnya yang pertama apa? Kedua atau ketiga? Pasti pertama, karena untuk X yang kurang dari 3. Jadi ntar dimasukin. Min 1 kuadrat 1 kurang 1 berarti berapa? 0. 0. Masukinnya ke sini juga kan ya. 0 kuadrat 0 dikurang 1 jadinya min 1. Masukin 1 kuadrat 0 gitu. 2 masukinnya pasti ke sini kan. 2 kuadrat 4 dikurang 1 3. 3 kalau 3 yang ini. Kalau X-nya 3 hasilnya berapa? 2. Kalau X-nya lebih dari 3 pakainya ini. 4 nih. 4 kali 3 12 ditambah 1 berapa? 13 ya. 13. 5 kali 3 15 tambah 1 16. 6 kali 3 18 tambah 1 19. 19. 22 gitulah. Nah, ini tinggal teman-teman gambarin aja gitu di garis bilangan. Kalau di garis yang kotak-kotak lebih keren tuh. Kalau pengen perfeksionis gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya sketsa aja gini-gini mah. Nah, jadi berapa nih kalau X-nya min 1 hasilnya 0. Kalau X-nya 0 hasilnya min 1. Kalau jadi dikasih titik-titik gitu di sini. Kalau hasilnya X-nya 1 dianya 0 berarti di sini. Kalau X-nya 2 hasilnya 3, 2,3 di sini gitu. Kalau X-nya 3 hasilnya 2 berarti di sini. Nah, gitu ya. Terus kalau X-nya berapa lagi? 4, 13 di sini gitu ya. Lalu dan seterusnya lah. Nanti kalau misalnya digambarin itu nanti ada 3 grafik. Jadi yang pertama tuh gini. Bulat. Nah, ini bulatan penuh. Nah, nanti dari sini kalau X-nya 3, kalau X-nya 3 itu berapa ini ya?
kalau dimasukin ke sini 9 tambah 1 10 ya. Jadi dia nanti dulu. Harusnya dimasukin ke sini 3, tapi dianya jadi bulatan kosong ya. Jadi 3 kuadrat kan 9. Dikurang 1 8. Jadi harusnya di grafik ini tuh 8. Kebayang nggak? Di sini 3. Nah, jadi aslinya itu nilainya kalau 3, nilainya 2. Tapi kalau pakai fungsi yang atas, dia jadi 8, tapi dianya bulatan kosong. Jadi di sininya tuh bulatannya itu kosong. Gitu. Nah, terus kalau yang di sini ketika dimasukin 3 kan 10. 10-nya di atas ya, di sini ya. Nah, nanti grafiknya gini dia. Ini 10. Nah, terus ntar ke atas dia gampang. Gitu. Jadi gambar grafiknya tuh gini. Ya ini kalau mau diperpanjang boleh nih. Jadi gambar grafiknya tuh gini, yang hijau ini. Gini ke sini. Sampai sini bolong dianya. Nah, bulatan penuhnya di sini, di yang 3 ini. 3 itu 2 dianya di sini. Nah, terus nanti pas yang bawah di sininya bolong. Jadi sejajar ini tuh ya. Ininya bolong sama ini. Ya, bulatan penuhnya ada di sini. Nah, ini sebutnya adalah fungsi piecewise. Jadi dia itu menggabung apa ya? Ada beberapa fungsi gitu. Jadi ada 3 fungsi. Jadi fungsi pertama adalah fungsi kuadrat. Yang kedua adalah fungsi titik, yang ketiga adalah fungsi garis lurus gitu. Jadi gambar grafiknya gitu deh. Itulah kurang lebih. Oh, yang titik ya sudah ditaruh titik gitu aja, Kak. Enggak Titik disambungkan aja. 3-nya itu enggak ya? Bukan. Jadi X-nya sama dengan 3 menghasilkan 2. Jadi bulatan penuh gitu. Nah, kalau fungsi-fungsi yang di atasnya karena dia tidak sama dengan 3, dia dimasukin 3. Dia dimasukin 3. 3 kuadrat kan 9 kurang 1 8. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Tapi dianya bulatan kosong. Karena bulatan penuhnya di bawah. Gitu. Jadi namanya di ini disebut piecewise function. Jadi fungsi ini tuh tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Ya gitu, pecah-pecah gitu. Gitu ya. Itu kalau menggambar grafik ya. Jadi kalau nggak salah ada diminta menggambar grafik. Jadi gitu caranya. Ya tinggal rapih-rapihin aja. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tentang limit. Nah, gitu ya, tentang menggambar grafik. Yang berikutnya adalah limit. Nah, sekarang kita coba masuk ke limit. Nah, limit itu gimana? Jadi limit itu sebenarnya limit itu sebuah fungsi dikatakan memiliki limit ketika nilai, jadi gini, contoh. Saya punya limit nih, X menuju 2. Dari X plus 2 berapa nilainya? Mungkin zaman SMA pernah belajar ya. Namanya disebut limit tentu. Masukin aja nih. X sama menuju 2. 2 tambah 2. 4. Beres dong. Iya beres. Ya udah gitu dong. Jadi tinggal 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya udah beres. Nah, tapi maksudnya di limit dan kekontinuan itu teman-teman harus buktiin bahwa kenapa sebuah fungsi itu dia memiliki nilai apa ya, kayak gini gitu. Jadi poinnya gini deh. Jadi saya coba jelasin pakai sisi yang lain. Jadi yang namanya limit X menuju 2 itu dia itu mencari nilai pendekatan dengan nilai X mendekati 2. Namanya 2. Ini kan 2 nih. 2. Angka yang paling dekat dengan 2 angka berapa? Namanya orang dekat pasti ada dari 2 arah gitu ya. Misal kayak orang nih ada di bangku, duduk di bangku panjang. Ini ada Muam. Siapa yang dekat dengan Muam? Ya pasti sebelah kiri saya sama sebelah kanan saya kan gitu ya. Nah, siapa sebelah kiri saya? Ini.
Siapakah sebelah kiri dan sebelah kanan saya, si angka 2? Kira-kira menurut teman-teman angka berapa yang 1 dan terdekat? 3. 1,9999. Nah, betul. Itu yang benar Gitu. 1,99. Jadi ternyata dia bukan 1 dan 3, tapi yang kiri itu adalah 1,9999. Oh, gitu aja. Mendekati 2. Pokoknya bilangan yang paling dekat dengan 2 adalah 1,9999. Gitu ya. Panjang banget 9-nya. Dan angka yang didekati dari sebelah kanan yaitu 2,00001 gitu. Banyak banget nolnya tuh. Nah, itu angka ini yang dia yang paling dekat. Nah, jadi sebenarnya teman-teman itu harus masukin angka-angka ini. Disebutnya adalah limit kiri namanya. Limit kiri namanya. Ini disebutnya yang ini adalah limit kanan. Limit kanan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya berapakah nilai ini? Nah, cara jawabnya bukan gini sebenarnya. Berapakah ini gitu ya. Jadi cara jawabnya akan dibuktikan dengan menggunakan limit kiri. Jadi kita akan cari yang namanya limit kiri gitu ya. Ya agak-agak ada kata-katanya lebih bagus. Limit kiri itu apa? Limit X menuju 2 min. Nah, jadi menuju 2 min itu gimana? Berarti dia itu yang dimasukinnya adalah 1,9999999 ditambah 2. Jadinya berapa? 3,9999999. Ini mendekati berapa ya? Mendekati 4 lah gitu ya. Oke, berarti limit kirinya mendekati 4. Gitu ya, kurang 0,0001 mah buletin aja gitu. Nah, terus nanti ada yang namanya limit kanan. Akan dicari yang namanya limit kanan. Limit kanannya berapa? Limit X menuju 2 plus dari X plus 2. Yang dimasukin berapa? 2,00000001 ditambah 2. Jadi berapa? 4,00000001. Ini kita mendekati berapa sih? 4. Oke. Dan ketiga adalah nilai fungsinya. Udah. Sehingga limit kiri sama limit kanan. Sorry sampai situ. Ya, sehingga jadi nanti dari sini itu sehingga baru boleh disimpulkan sehingga karena limit X menuju 2 min dari X plus 2 sama dengan limit X menuju 2 plus dari X plus 2, berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan limit X menuju 2. Yaitu nilainya berapa? 4. Nah gitu. Jadi karena dua-duanya bernilai sama, maka nilai limitnya akan bernilai sama gitu. Bisa difahami? Bisa, Kak. Begitu. Sekarang kalau saya tanya kayak gini, ini berapa nih limit? Limit X menuju 1 dari mutlak X min 1. Berapa? Caranya gimana? Ya pasti kalau masukin 0. Ya benar sih. Jadi kalau di matematika itu poinnya bukan hasil sebenarnya, proses ya. Jadi poinnya adalah bukan hasil proses ya, kecuali kalau buat ujian ya, yang penting mah jawaban, apalagi pilihan ganda. Prosesnya terserah lah, mau ngitung, mau paham, mau ngitung kancing gitu. Yang penting mah dapat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya essay, pemahaman segala macam, itu yang penting proses. Nah, jadi cara ngerjainnya gimana nih? Nah, ini tuh ntar didefinisikan dulu. Jadi yang namanya harga mutlak X min 1, dia didefinisikan sebagai apa? Dia akan jadi X min 1 kalau X min 1-nya positif ya. Alias X-nya lebih besar sama dengan 1. Tapi kalau dia akan jadi min X plus 1,
kalau X-nya pasti kurang dari 1. Begitu. Maka nanti jadinya gimana nih cara kerjanya? Akan dicari limit kirinya dulu. Akan dicari limit kiri. Limit kiri itu gimana? Berarti limit X menuju 1 min dari harga mutlak X min 1. Kalau 1 min teh berapa sih? Nilainya berapa? Kalau X mendekati 1 min. 0,999. Oh iya, kalau 0,999 berarti fungsinya pakai yang mana? Pakai yang bawah, berarti nanti jadinya sama dengan limit X menuju 1 min itu jadinya pakainya fungsinya min X plus 1. Maka nanti jadinya apa nih kalau dimasukin ke sini? Jadi minus 1 tambah 1 gitu aja lah, nggak usah 0,99 ya. Tinggal masukin 0. Oke, limit carry-nya 0. Karena maksudnya tahu ya, X1 min itu 0,9999. Tapi maksudnya dengan 0,999 maka X-nya kurang dari 1, pakai fungsinya itu. Nah, selanjutnya apa nih? Akan dicari limit kanan. Akan dicari limit kanan. Kalau limit kanan, berarti fungsinya yang mana? Berarti limit X menuju 1 plus dari harga mutlak X min 1 sama dengan limit X menuju 1 plus fungsinya pakai yang X min 1. Pas dimasukin 1 kurang 1. 0 juga nih. Sehingga karena dianya nilainya sama, karena limit X menuju 1 min dari harga mutlak X min 1 sama dengan limit X menuju 1 plus dari harga mutlak X min 1 sama dengan 0, maka limit X menuju 1 dari harga mutlak X min 1 sama dengan 0 gitu loh. Padahal kan tinggal masukin ya. 1 kurang 1, 0 beres gitu ya. Tapi harus membuktikannya begini ya. Jadi akan dicari limit kiri, limit kanan. Gimana? Aman? Begitu. Aman, Kak. Jadi dia itu ada namanya limit kiri sama limit kanan. Terus ya gitu deh. Sebenarnya kalau ngerjain limit ada trik-triknya kan, bisa pakai L'Hopital segala macem. Wah panjang kayaknya deh kalau cerita tentang bagaimana cara ngerjain limit. Jadi kalau misalnya seandainya poinnya adalah mencari berapa nilai limit, sebenarnya teman-teman bisa pakai cara cepatnya gini. Jadi ini di luar yang tadi saya jelasin harus. Jadi kalau tugas kan saya itu yang ngerjainnya harus kayak tadi, limit kiri, limit kanannya gitulah ribet. Nah, tapi kalau misalnya ujian pilihan ganda, nah ini kita bisa bahas cara-cara cepatnya. Jadi kalau ngerjain limit, kalau saya bagi dua nih. Dia ada bentuk tentu, ada bentuk tak tentu namanya. Bentuk tentu itu apa aja? Bentuk yang pasti. Jadi kalau saya punya angka atau bilangan gitu ya. Kalau saya punya bilangan dibagi bilangan ya udah jadi bilangan. Jadi bilangan yang baru. Terus kalau saya punya bilangan dibagi sesuatu mendekati 0. Bukan 0 ya, tapi sesuatu mendekati 0, maka jadinya tak hingga. Terus kalau saya punya bilangan dibagi sesuatu tak hingga, ini akan mendekati 0. Udah deh beres. Itu bentuk tentu. Nah, adapun kalau bentuk tak tentu kayak apa? Kayak 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. DLL, tak hingga kurang tak hingga gitu ya. Nah, ini banyak tekniknya. Wah, tekniknya banyak. Jadi bisa kalau apa ya, rumus-rumus cepatnya bisa kita pakai. Contohnya gimana? Misal contoh nih, saya bikin contoh agak sedikit cepat ya, biar nanti terakhir saya mau bahas tentang kekontinuan soalnya. Mudah-mudahan 10 menit nanti terakhir cukup nih. Jadi kalau saya punya soal kayak gini, saya punya limit X menuju 2 dari apa? X kuadrat ditambah 1, ngarang aja nih. Dibagi apa? X min 2 atau X min 3X min 2 misalnya gitu. Berapa nih? Soal nomor 1. Ada soal kayak gini, berapa? Tinggal masukin aja. Masukin 2, jadinya berapa? 2 kuadrat tambah 1 dibagi 3 dikali 2 kurang 2. Jadi berapa? 5 per 5 per 4 ya.
Ya udah, beres. Nah, ini bentuk-bentuk tentu. Kalau saya punya kayak gini gimana? Limit X menuju 2 dari 4X ditambah 1 dibagi X kuadrat min 4. Jadinya apa? Masukin 8 ditambah Tak 1 terhingga. dibagi berapa? 4 kurang 4. Nah, sekali lagi. Tadi masih ingat nggak limit kiri limit kanan? Nah, ini tuh sebenarnya 9 dibagi 0. Nah, sebenarnya bukan 9 bagi 0. Karena kalau 9 bagi 0 mah pasti tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, tahu? Error nggak bisa dikerjain. Tapi kenapa jadi tahingga? Tahu nggak kenapa? Kenapa 9 bagi 0 jadi tahingga? Kan kita tahu, coba aja tanya kalkulator, tanya Google deh. 9 bagi 0 apa? Error. Error, undefined. Tidak terdefinisi, nggak bisa dicari. Sintak error, mat error, error nggak bisa. Cannot divide with 0. Gitu-gitulah pokoknya. Nggak bisa tuh. Nah, tapi di limit itu, sekali lagi, ketika X-nya menuju 2, apakah 2? Enggak. Tadi apa? Yang mendekati 2 itu apa? 2,00001. Jadi ketika dikuadratin pasti ada remah-remahnya. Jadi 4,00001 dikurangi 4. Jadi berapa? 0,00000. Makanya bahasanya bukan 0 tapi mendekati 0. Bahasanya bukan 0 tapi mendekati 0. Kalau saya punya 9 dibagi sesuatu mendekati 0, jadi berapa? Jadi gede. Kenapa? 9 bagi 0,1, 90. 9 bagi 0,01, 900. Bagi lagi 9,001, 9000. Makin kecil, makin gede. 9 bagi 0,0000009. Banyak gitu. Disebutnya tahingga, infinity nilainya. Ada nilainya tapi gede banget. Bisa ya? Oke. Nah, itu adalah kalau limit tentu. Kalau tak tentu gimana? Misal yang 3. Berarti kalau ada saya punya soal limit X menuju berapa? Menuju 3. Misal X kuadrat ditambah X dikurang berapa ya nih? 9 tambah 3, 12 ya. Nah, misal saya punya soal kayak gini. Dibagi X kuadrat min 9. Ini kalau dimasukin berapa? 0 per 0. 0 per 0 itu apa? Tak tentu. Tak tentu itu apa? Relatif. Relatif itu apa? Ya gitulah, tergantung gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, maka harus diolah. Caranya gimana? Ada cara pemfaktoran, ada cara L'Hopital. Nah, jadi kalau saran saya mah udah aja kalau ada ujian gini, pakai L'Hopital aja. Jadi sama dengan turunin, pakai turunan. Sebenarnya turunannya abis ini. Tapi harusnya teman-teman ada bayangan lah ya. Jadi kalau saya turunin jadi berapa nih? 2X ditambah 1. Tahu kan ya turunannya? Dibagi apa nih? 2X gitu. Ada yang lupa turunan? Atau turunan teh gini, kalau saya punya X pangkat N, turunan teh apa? N dikali X pangkat N minus 1. Jadi kalau saya punya pangkat 2, jadinya 2 kali X pangkat 1. Jadi 2X gitu. Kalau X turunannya koefisiennya. Kalau koefisien konstan, turunannya 0. Nggak dianggap. Udah tinggal masukin 2. Jadi berapa nih? Masukin 3. 2 kali 3 berapa? 6. Tambah 1. Tadi lagi 6. Jadi berapa? 7 per 6. Gitu. Jadi setiap ada soal bisa pakai itu. Ya ini kalau poinnya adalah nyari nilai limit. Nah terus apa lagi? Continue. Nah, apakah continue? Ini ada di soal ada ini. Kalau nggak salah tuh ada yang nanya tentang kekontinuan. Jadi gimana sih cara syarat continue? Nah sekarang adalah kekontinuan. Jadi syarat kekontinuan itu adalah jadi fx continue dx sama dengan a jika
Nah, gitu. Jika satu, jadi limit X menuju A negatif fx-nya sama dengan limit X menuju A positifnya sama dengan fx fa. Udah gitu. Nah, ini syaratnya. Kayaknya gini nih, nggak usah 1, 2, 3, langsung aja ya. Nah, gini aja, jika. Nah, gitu. Jadi fx akan continue di X sama dengan A kalau nilai limit kirinya X menuju A sama dengan limit X menuju A plus sama dengan FA. Jadi contoh nih, apakah contohnya gimana ya? Ada yang nanya sih kemarin tuh, bentar. Atau ada yang punya soalnya nggak? Nah, jadi contoh misal, apakah pertanyaannya gini, apakah fx sama dengan x yang kayak yang kemarin tuh siapa dengan yang apakah fx sama dengan 2x atau x min 4 ditambah 3 continue di X sama dengan 4. Continue nggak dia? Caranya gimana? Caranya kita coba kerjakan yang pertama. Cari dulu nilai limitnya. Akan dicari limit X menuju 4 negatif dari fungsi fx. Gitu. Maka nanti kalau dianya kan didefinisikan kalau mutlak itu apa? Kalau nggak salah kemarin tuh ada tuh yang nanya gitu. Jadi yang namanya harga mutlak X min 4 ini dia akan apa? Akan bernilai X min 4 kalau X-nya lebih besar dari 4 kan gitu ya. Dan akan bernilai min X ditambah 4 kalau X-nya kurang dari 4. Gitu kan? Nah, akan dicari nilai 4 minus. Kalau 4 minus berarti pakai fungsinya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau 4 minus. 2, Kak. Yang kedua, oke. Berarti sama dengan limit X menuju 4 minus dari fungsinya itu adalah min X plus 4. Ternyata kalau dimasukin jadinya berapa? Minus 4 tambah 4. Hasilnya berapa? 0. Yang kedua akan dicari limit X menuju 4 plus dari fx. Cuman fungsinya pakainya jadinya yang mana? Yang atas. Saya salah. Depannya ada plus 3-nya. Sorry. Saya pengen ngeganti soal jadinya plus 3 gitu ya. Jadi nanti jadinya adalah minus 4 ditambah 4 ditambah 3. Jadinya berapa? 3 gitu ya. Jadinya saya mau ganti soal aja tadi tuh. Ada plus 3-nya saya tambahin. Nih. Biar beda gitu ya. Gitu. Jadi 3 ya. Nah, kalau yang ini apa? X menuju 4 positifnya jadinya berapa nih? Berarti pakainya yang X min 4 ya. Ditambah 3. Tapi pas dimasukin tetap aja 4 kurang 4 tambah 3 sama dengan apa? 3. Yang ketiga adalah kita akan cari F3. Nah, kan fx-nya sama dengan apa? Fx-nya nanti akan sama dengan apa nih fx-nya? Fx-nya berarti akan jadi X min 4 gitu ya. Ditambah 3 kalau X-nya lebih besar dari 4 atau sama dengan 4 dan akan jadi min X plus 4 plus 3 kalau X-nya kurang dari 4 kan gitu ya. Berarti kalau saya tanya F3-nya berapa?
F3, F4-nya berapa? Berarti masukin ke yang atas, jadinya 4 Pakai yang kurang atas. 4 ditambah 3, jadinya adalah 3. Wah, karena ketiganya sama semua nggak? Sama, 3, 3, 3. Nah, itu nanti di bawahnya adalah basa-basinya gitu. Karena nilai limit X menuju 4 minus dari Fx sama dengan limit X menuju 4 plus Fx gitu. Sama dengan F4, sama dengan 3, kan gitu ya. Maka dapat dikatakan bahwa Fx ini continue pada X sama dengan gitu. Beres deh. Jadi supaya sama itu gitu caranya. Ada pertanyaan dulu? Ada? Nah, saya mau bikin soal nih. Ini ada soal yang mirip nih, saya yang di grup nih. Tapi saya bikin soal yang mirip aja nih. Ada pertanyaan dulu ini? Kekontinuan, pokoknya continue itu syaratnya 3. Limit kirinya sama dengan limit kanan dan sama dengan nilainya. Nah, terakhir nih ya, terakhir. The last. Nah, jika saya bikin ada nih pasti yang bikin soal gini. Jika GX ini memenuhi set gitu ya. Fx untuk X-nya kurang dari 3 misal. Saya suka 3 gitu. Lalu di sininya adalah A plus 2 untuk X-nya sama dengan 3. Dan di sininya adalah apa ya? X pangkat 2 ditambah X ditambah B untuk X-nya lebih dari 3 gitu. Dengan Fx sama dengan apa ya? X pangkat 2 ditambah 2x misal gitu ya. Atau ditambah 3x boleh. Dikurang 18. 9 18 dibagi misal gitu ya. 3x min 9 gitu. Continue di X sama dengan 3, maka pertanyaannya adalah berapa A dan B? Berapakah nilai A dan B? Nah, kan kita ada ya. Siapa yang dapat soal kayak gini? Tapi fungsinya saya ganti. Ada ya? Siapa tuh yang nanya? Oke. Halo, masih ada nih? Ada Masih, Kak. Oke, masih, masih ada. masih Kak, masih. Masih Kak. Masih kuat? Kuat ya? Kuat, Ini mohon kuat. maaf kalau kelamaan. Ini kita Kuat, coba Kak. terakhir ya. Saya coba bahas. Jadi jika GX sama dengan bla bla bla, jadi fungsi piecewise-nya kayak gitu dengan fx-nya bla 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 gitu ya. Continue di X sama dengan 3, maka berapakah nilai A dan B? Di sini ada continue, berarti kalau continue di X sama dengan 3, dia akan memenuhi berapa syarat? 3 ya. Apa syaratnya yang pertama? 3. Nah, yang pertama apa? Continue limit kiri. Oke, jadi Limit yang kanan. pertama akan dicek limit kirinya dulu ya.
Berarti limit kirinya itu berarti limit x menuju berapa? 3 minus dari sebuah fungsi fx. Sorry, saya salah bikin soal. Benar. Ini saya salah nulis ini, bukan fx tapi gx, karena kan yang diminta continue-nya gx, ya kan? Nah, jadi limit x menuju 3 negatif. Kalau 3 negatif pakai fungsinya yang mana ya? Kalau 3 negatif itu pakai fungsinya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama. Yang pertama, karena kan x negatif berarti kurang dari 3 ya. Berarti pakainya fx, sedangkan fx dikasih tahu di soal ini. Oke, berarti boleh saya ganti pakai ini ya. Berarti limit kan limit x menuju 3 negatif gx sama dengan limit x menuju 3 negatif fx kan? Gitu kan? Kebetulan gx sama dengan fx kan kalau x menuju 3 negatif. Nah, ini saya tulis sebagai limit x menuju 3 negatif dari tadi apa tuh di atas, tulis saya aja yang bikin lupa. Nah, itu. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 18 dibagi berapa? 3x min 9. Oke ya. Nah, ini tinggal dimasukin kan? Kalau saya masukin jadi berapa? 9 ditambah 9 kurang 18 dibagi 9 kurang 9. Wah, Bagi 0 per 0. 9. Nah, kalau 0 per 0 tadi masih inget nggak cara ngerjain limit? Kalau 0 per 0 berarti pakai apa? Pakai L'Hopital, atau sebenarnya boleh difaktorin ya. Nah, jadi kalau misalnya saya faktorin, misal L'Hopital takutnya nggak boleh, berarti kalau saya faktorin berarti jadinya adalah di sini x min 3 dikali x plus 6, bagian bawah jadinya apa? 3 dikali x min 3. Tapi kalau pakai L'Hopital boleh, tapi takutnya nggak boleh. Jadi ini boleh saya coret nih, coret. Nah, sehingga nanti saya bisa dapetin berapa? Sama dengan 3 tambah 69 dibagi 3. Berarti berapa dong? 9 per 3 itu berapa? 3. Oh, berarti nilai limit kirinya berapa? 3. Ya. Artinya nilai limit kanannya harus berapa? Harus 3. Oh, berarti yang kedua yang namanya limit kanan harus sama dengan 3. Kenapa? Karena udah tahu limit kirinya 3 gitu. Kan dia continue, berarti harus sama. Jadi limit kanan itu gimana? Limit x menuju 3 plus gitu ya. X menuju 3 plus dari sebuah fungsinya apa? Gx ya. Kebetulan kalau 3 plus pakainya yang mana? Pakainya yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, kedua, atau ketiga kalau 3 plus? Yang kedua. Yang ketiga ya. Kalau yang kedua tuh kalau x sama dengan 3. Kalau 3 plus itu berarti lebih dari 3. Berarti kalau lebih dari 3 pakainya yang ketiga. Ya. Kalau 3 min berarti yang kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berarti yang pertama. Bisa ya? Berarti pakainya x kuadrat tambah x plus b. Oke. Jadi saya masukin berarti ini tuh sama dengan limit x menuju 3 plusnya dari fungsi x kuadrat tambah x ditambah b harus sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukin, berarti jadinya 9 tambah 3 ditambah b sama dengan 3. Berarti b-nya berapa? Min 9. Wah, dapat nih b-nya min 9. Sip. Dan yang terakhir adalah apa? 3f x pada saat x sama dengan 4. Nah, yaitu f4 harus sama dengan 3 juga. Sip. Nah, kalau x sama dengan fx sama dengan f4 sama dengan 3 berarti masukinnya kemana? Kok sama dengan 4? Sama dengan 3. Sorry, salah. Kan continue-nya pada saat sama dengan 3. Kenapa jadi 4? Continue-nya pada saat x-nya sama dengan 3. Gitu. Harus sama dengan 3. Bukan gara-gara ini 3 ini jadi 3, bukan ya. Kenapa dianya 3? Karena tadi sudah dihitung di yang pertama, yaitu karena sudah dihitung ya. Sudah dihitung di situ. Di sini. Jadi kebetulan 3, jadi ini harus 3 ya. Jadi tinggal dimasukin kemana? Ke yang sini.
Ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, maka nilainya jadi A plus 2. Berarti F3 itu nilainya A plus 2. A plus 2 sama dengan berapa? 3. Berarti A-nya berapa? Sah? Beres. Jadi, ya itu tinggal basa-basi bukti. Jadi, nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan min 9 agar GX continue gitu di X sama dengan 3. Ya gitu, beres deh. Kalau ada tangannya gimana? Pernah saya bahas di itu, di apa, di yang soal-soal Tuton ya, saya pernah bahas kalau nggak salah. Yaitu masuknya limit trigono nanti. Kalau ada trigononya gimana? Wah, itu masuknya limit trigono. Nanti mungkin ceritanya akan lebih seru sih. Paling next time ya. Kalau masih ada kesulitan, nanti saya coba bahas insya Allah. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh deh. Sesi tanya jawab sebentar aja paling ya. Silakan. Kalau nggak Mau tanya, boleh. kalau ada soal yang misalnya diketahui fx-nya, Yang diketahui apa? diketahui misalnya fx-nya itu x kuadrat min 4 di mana x-nya itu tidak sama dengan 2, terus yang satu lagi 3 di mana Fx x sama sama dengan x kuadrat min 4. min 4 per x per 2 di Gimana? ya x kuadrat min 4 dibagi x per min 2 X min 2. ya, di mana x-nya tidak sama dengan 2. Oke. Di bawahnya itu 3 di mana x sama dengan 2. Itu Oke. Oh gini dianya. ya gitu. Nah ya gitu. Kenapa? Ya, continue di kiri di x sama dengan 2 berarti cuma isinya 3 aja gitu Kak, atau gimana? Jadi kalau dia pertanyaannya apa? Dia continue atau enggak gitu? Pertanyaannya yang ada continue kiri di x sama dengan 2, continue kanan di x sama dengan 2, continue di x sama dengan 2 gitu. Apakah fx gitu? Nggak paham maksudnya. Aduh, aku juga bingung. Kayaknya ada satu kayaknya ada apa ininya. Kalau kayak gini ini soalnya udah jadi soalnya. Iya makanya apakah itu cuman jawabannya cukup 3 aja gitu ya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Apakah fx gitu? Kalau continue kiri di x sama dengan 2 gitu. pertanyaannya tuh kalau soalnya kayak gini, pertanyaannya adalah kalau saya sih kalau saya bikin soal kayak gini, apakah fx continue di x sama dengan 2? Paling gitu doang pertanyaannya. Gitu. Iya gitu Kak. Oh iya. Berarti membuktikan bahwa apakah dia continue atau tidak di x sama dengan 2 gitu ya. Sama kayak tadi, Iya betul. Yang dicek apa yang pertama? Limit kiri. Limit kiri. Jadi limit kirinya berarti limit x menuju 2 minus dari sebuah fungsi fx. Kalau 2 minus pakainya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas ya. Yang atas. Ya udah, berarti pakainya adalah sama dengan limit x menuju 2 dari x kuadrat minus 4 dibagi x min 2. Berarti nanti dapatnya berapa nih? Difaktorin kan? Limit x menuju 2 dari x min 2 dikali x plus 2 dibagi x min 2. Coret. Masukin 2. Jadinya kan limit x menuju 2. Ini 2 minus ya? 2 minus Iya. Ya? Jadi x plus 2 kan? Berarti hasilnya berapa? 4. Limit kirinya. Nah sekarang sebenarnya limit kanannya sama. Kenapa? Karena dia apa nih? Mau 2 kiri, mau 2 kanan, pakai fungsinya ini. Jadi pasti hasilnya sama.
Mana tadi ya? Nah ini. Jadi limit kiri dan kanan. Yang pertama limit kirinya ini. Yang kedua limit kanan. Nah limit kanannya sama. Yang kedua limit kanan. Kebetulan limit kanannya sama. Jadi nanti jadinya limit X menuju 2 plus Fx sama dengan apa? Sama dengan limit X menuju 2 plus dari fungsinya X kuadrat min 4 per X min 2. Bla 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 4 gitu. Oh ya. Dan yang terakhir yang ketiga apa? Mencari nilai F2. F2-nya berapa? 2. Kalau F2 berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kalau X-nya sama dengan 2 hasilnya berapa? 3. Simpulannya limit kanan kirinya sama nggak? Sama. Kalau F2-nya sama beda? Beda. Karena berbeda, nanti karena berbeda, maka Fx, kesimpulannya Fx-nya kontinu nggak di X sama dengan 2? Enggak Tidak kontinu. Apakah Fx kontinu di X sama 2? Intinya mah jawabannya tidak kontinu. Tapi nanti dikata-katain aja gitu ya. Karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya di X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 ya. Di X sama dengan 2, maka gitu. Fx tidak kontinu di X sama dengan 2 gitu. Begitu. Udah, sama kan kayak tadi. Caranya gitu. Kak, yang X sama dengan 2 terus ada angka 3 itu nggak diapa-apain sudah ya? Ya kan Bingung saya. X-nya sama dengan 2, linear kan? Bukan linear, sorry, konstan. Oke. Saya ralat ya, namanya fungsi konstan. Jadi Fx sama dengan X. Kalau saya tanya F2 berapa? 2. Kalau F3 berapa? 3. 3. Tapi kalau saya punya Fx sama dengan 3, F2 berapa? 3. F3 berapa? 3. F7 berapa? 3. F8 berapa? Orang nggak ada X-nya. Jadi dimasukin berapapun X-nya tetap 3 dia. Namanya disebut itu namanya fungsi konstan. Fungsi konstan, betul. Jadi ingat waktu zaman saya lomba kemarin, sisanya fungsi konstan. Itulah mungkin gara-gara fungsi konstan, betul. Gara-gara itu saya selamat. Gara-gara kayaknya menang. Jadi dejavu. Apa bukan dejavu sih? Mengingat waktu lomba kemarin. Fungsi konstan namanya, bukan fungsi. Sip, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Kayaknya cukup deh, ini udah mewakili, itu udah tak bahas terus ini. Paling saya pernah bahas yang ada trigono-trigononya. Nah, cuman kan maksudnya harus bahas yang limit trigononya. Ya, begitu. Oke, cukup ya. Wah, ternyata banyak juga nih pertanyaan. Ini apa? Oh, ini yang tadi udah izin ya. Oh, Mas Augustinus. Oke gitu, Mbak Watik. Mohon maaf kalau kelamaan, saya kembalikan ke Mbak Watik. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, jadi kita bisa ketemu lagi. Amin. Kamu Ya. amat terima Ya, kasih. saya juga terima kasih banyak sudah mau mendengarkan ocehan saya. Oke, teman-teman. Semoga lancar-lancar ya tutornya, tugasnya. Nanti kalau ada kesulitan silakan saling share. Kalau bisa saya jawab, saya coba jawab ya teman-teman. Tapi kadang kalau pas baca, pas lagi, waduh nggak ada pulpen, nggak ada apa. Kadang bingung juga mau ngomong apa ya. Maksudnya mau ngetik apa gitu. Karena kalau matematika kan ya diituin nanti pasti ntar jadi malah bingung. Jadi makanya nanti saya jawabnya di yang begini-begini aja ya. Jadi di momen-momen kayak bahas gini ntar saya coba bahas. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.